Ini saya rekam, start recording. Oke, kita mulai aja. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat untuk kalian. Hanya saya aja yang tidak sehat. Jadi hari ini kita masuk ke, suara saya kedengar dengan baik ya? Ya Pak, Iya Bapak. dengan baik. Kalau mau di off kan juga enggak apa-apa kameranya. Saya off kan aja supaya tidak terlalu kenceng itunya ya. Gitu. Oke ya. Jadi kuliahnya ada yang terkait dengan judulnya adalah pairwise sequence alignment dari DNA dan protein. Kemudian terkait dengan yang kedua adalah data similarity searching yang ada di database. Yang ketiga adalah multiple sequence alignment. Jadi ini hampir sama dengan pairwise sequence alignment. Kalau pairwise itu berpasangan, kalau multiple alignment itu lebih dari 2. Jadi buku ini masih yang saya gunakan. Ya, jadi saya lihat dari latar belakang Anda yang sedikit berbeda satu dengan yang lain. Gitu. Ada yang belum pernah dapat, ada yang sudah dapat, mungkin sudah ada yang ahli begitu ya. Tapi pada prinsipnya buku ini masih bisa dipegang yang terkait dengan bioinformatics, kemudian introduksi dari bioinformatics untuk microbiology, kemudian kalau Anda ingin melihat bioinformatics secara utuh. Jadi buku ini saya rangkum dari seluruh dari seluruh materi kuliah yang saya berikan. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kuliah ini sebetulnya adalah menceritakan ya. Jadi seperti kita ketahui kalau kita punya saya katakanlah ini orang, kemudian kita melakukan WGS, kita mendapatkan data sequence ya. Kemudian dari data sequence itu yang seperti gini. Kemudian pertanyaannya adalah kita ingin tahu ini menceritakan apa begitu. Nah, kemudian kita tahu di satu sisi di sini ada database ya, yang dimana database itu berisi dari data-data sequence yang sudah diketahui, Yang sudah diketahui itu artinya yang sudah dilakukan anotasi. Anotasi itu adalah sudah dilakukan penamaan, kemudian secara function dan segala macamnya. Nah, data ini ada di dalam suatu gene bank gitu ya. Nah, kemudian kita ingin tahu informasi yang kita peroleh dari database yang banyak ini itu bagaimana. Nah, jalan satunya yang paling gampang itu adalah membandingkan data yang kita inginkan dengan data yang ada di database ini. Nah, salah satunya adalah kita melakukan suatu alignment. Ya, jadi suatu alignment, tadi yang seperti katakan, alignmentnya itu ada yang berpasangan, yang pairwise, ada yang secara multiple. Ya, ini fungsinya akan berbeda, multiple alignment begitu. Nah, tentunya dengan alignment itu ya kita membandingkan satu demi satu. Jadi kita membandingkan dia secara berpasangan ini dibandingkan dengan yang ada. Ya tentunya supaya database ini kan besar, maka kita harus juga mencari database yang terkait dengan saya katakan adalah dengan human di sini. Nah, nanti kalau kita sudah tahu, kita bisa memperkirakan dengan membandingkan ini adalah inquiry-nya, ini kemudian database-nya. Kita bisa melihat seberapa besar persamaan atau perbedaan antara data yang kita peroleh dengan database ini. Ya, jadi yang kita sebut nanti muncul istilah di sini adalah ada suatu homologi, ya. Kemudian ada yang istilah similarity. Ya, similarity. Nah, inilah yang kunci utamanya ya. Jadi kita ini sebetulnya bekerja dengan bioinformatics itu adalah selalu bekerja dengan suatu data yang kita create, kemudian kita bandingkan dengan data yang sudah ada.
Lupa ini data yang sudah ada itu dari mana? Ya dari kita-kita juga, karena data yang saya katakan data yang kita create ini akhirnya kita lakukan kita deposit di sini. Ya, kita deposit ya. Jadi data itu kita deposit. Nanti ada peneliti lagi seperti itu terus menerus. Nah, deposit ini bukan suatu keharusan, tetapi demi kebaikan seluruh umat manusia, banyak informasi yang diperoleh dari data DNA ini yang dideposit di dalam suatu database. Itu prinsipnya. Nah, tentunya dalam melakukan pairwise alignment itu ada aturan-aturannya, ya. Apakah kita akan bekerja dengan DNA, apakah nanti kita bekerja dengan protein. Itu kuncinya. Nah, sebetulnya tujuan dari kita melakukan suatu alignment itu untuk apa? Setidaknya di poin 1 mengatakan untuk mengetahui kalau kita bekerja dengan protein, ya kita tahu bisa maupun protein maupun DNA, kita bisa bercerita bahwa useful dalam struktural. Kan kita tahu bahwa kalau Anda belajar struktur dari DNA itu kan di sini Anda pernah belajar, di sini itu ada daerah promotor, kemudian di sini itu ada daerah exon, daerah ini kemudian intron, ini exon, ada exon dan segala macamnya. Ya, jadi ini ada exon, jadi ada intron. Nah, ini adalah fungsinya apakah data yang kita peroleh, yang kita bandingkan itu apakah memang di daerah exon atau di daerah intron atau di daerah promotor. Ini kalau di eukariot tentunya. Nah, kalau kita berbicara tentang tidak hanya struktural tetapi secara fungsional juga. Tadi kan saya katakan bahwa di database itu data itu sudah dianotasi. Di anotasi itu artinya sudah dikasih nama, jadi kita bisa tahu secara function itu apa, secara fungsional itu apa. Ya, gen ini, gen ataupun DNA, saya tidak ngomong gen ya, kita tidak ngomong gen tapi ngomong DNA. DNA ini mempunyai fungsional apa di dalam sistem. Itu satu. Kemudian kita bicara evolutionary analysis. Jadi terkait dengan evolusi. Ya, dan kenapa ini kita bicarakan di sini? Karena orang tetap berprinsip bahwa dari satu ke generasi yang lain itu ya ini adalah secara ancestor. Ya, ini nenek moyang, kemudian dengan suatu kejadian ada pecah menjadi 2 dan seterusnya. Jadi kalau ini yang yang current, kita ingin membandingkan dengan ancestor ini sebetulnya secara evolutionary-nya bagaimana. Nah, ini sangat banyak sekali dipelajari atau kita bisa melihat seberapa dekat sih DNA yang sekarang kita dengan nenek moyang kita, atau seberapa dekatkah DNA yang kita miliki dengan spesies yang berbeda. Nah, ini nanti bisa menggambarkan suatu proses evolutionary dengan melalui studi yang kita sebut dengan phylogenetik ini. Jadi ini ada kegunaan lainnya yang dimana kalau kita memahami suatu alignment dari 2 atau lebih dari DNA, kita bisa membangun phylogenetik. Nah, ini ada beberapa istilah yang perlu Anda perhatikan, ya, ada 2. Jadi karena kita ini kan bisa membandingkan makromolekul, apakah itu DNA ataupun RNA, ataukah ini adalah protein. Ya kalau kita ingin membandingkan DNA ya harus sama DNA, kalau RNA ya dengan RNA, protein dengan protein. Ya. Nah, ini kalau kita ngomong sequence homology itu artinya two sequence are descended from the common evolutionary origin. Ya, jadi mungkin saja kita mengatakan saya dengan kalian ada di kelas itu tidak sama begitu ya. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari DNA-nya itu ternyata kita berasal dari evolusi yang sama ya, maka yang kita sebut adalah sequence homology-nya begitu.
Nah, ini sangat penting kita pahami karena kita akan dibedakan dengan sequence similarity. Jadi sequence similarity adalah percentage dari align residu yang similar dalam physicochemical properties. Jadi kita ketahui bahwa DNA itu akan ditranslate menjadi asam amino, ya. Ya, kodenya aja sudah berbeda. Nah, asam amino ini memiliki kesamaan dalam hal physicochemical property seperti size, kemudian bersifat charging-nya positif atau negatif, atau bersifat hydrophobicity-nya. Nah, jadi beda dengan DNA. Kalau DNA kita hanya membandingkan 4 huruf ini. Kalau dengan asam amino kita membandingkan ada berapa? 29 asam amino ya, atau 20 saya lupa. Ya, nih. Ini yang kita bandingkan, ternyata asam amino itu punya golongan yang sama, baik itu muatannya positif atau dia bersifat hydrophobicity. Maka yang kita sebut adalah sequence similarity. Nah, ini nanti detailnya bisa kita lihat di sini. Nah, dalam hal sequence similarity dan sequence identity itu juga ada perbedaan, ya. Jadi ini yang sering kita perhatikan. Begitu ya, jadi sequence similarity dan sequence identity adalah synonymous for nucleic acid di sini. Untuk sequence protein, sequence identity refer to the percentage match on the same asam amino residue between two aligned sequence. Contohnya begini, saya membandingkan asam amino seperti ini. Ya, jadi ini momennya begini, ini B, ini S, ini N, ini N. Maka yang kita sebut dengan identity itu persis sama ini. Ya, ini sama, ini tidak sama. Tapi dia memiliki similarity, saya katakan N dan O itu ternyata dia mempunyai muatan yang positif. Kalau ini mungkin dia punya muatan negatif. Ini dia tidak memiliki kesamaan, tetapi memiliki kesamaan dan hydrophobicity-nya. Ini tidak sama, ya ini sama, ya ini sama. Maka kita akan mempunyai skor yang akan berbeda, begitu. Jadi ini adalah kita sebut adalah identity karena kedua asam amino ini sama. Tapi kalau ini N sama O, O sama P ini adalah berdasarkan physicochemicalnya. Seperti yang tadi saya katakan, ini berdasarkan propertiesnya yang ada dalam physicochemical propertiesnya. Oke, itu yang perlu Anda pahami. Ya. Kemudian ini tadi dikatakan juga bahwa sequence similarity refer pada percentage of aligned residue that have similar physicochemical characteristic. Begitu, ya. Nah, ini nanti yang Anda harus betul-betul mempelajari seperti yang saya pada pendahuluan pada waktu Anda mempelajari struktural dari suatu protein. Saya katakanlah ini strukturalnya yang 3 dimensi saya gambarkan seperti begini ya, bentuknya seperti gini. Ya, terus kemudian di daerah sini adalah merupakan active site gitu ya. Ya. Dan kita tahu bahwa active site ini akan bekerja jika ada molekul yang bisa engage ke sini sehingga molekul ini itu bisa bekerja. Nah, seberapa besar kedua molekul ini sama ini itu memiliki sequence similarity atau memiliki identity, ya, sehingga protein ini bisa docking dan segala macamnya. Nah, inilah yang menjadi sangat penting pada saat Anda mempelajari dalam pengertian bagaimana protein itu bisa bekerja. Jadi sangat dibedakan antara similarity, identity, dan homologi. Kalau yang homologi, saya tekankan lagi, kita ini fokus kepada DNA only, ya, DNA only, begitu, ya, itu. Mungkin ada pertanyaan di sini? Halo, mohon dijawab ya kalau saya pertanyaan tidak ada Pak atau gimana? Ada pertanyaan? Halo. Belum ada, Pak. Oke. Supaya saya tahu bahwa koneksi saya baik apa tidak begitu. Nah, jadi di sini perlu dicatat juga ya, sebetulnya dalam melakukan suatu alignment atau penjajaran lah gitu ya.
suatu penjajaran. Itu sangat luas sih aplikasinya, ya. Gitu. Tidak hanya kita melihat hanya membandingkan, tetapi tadi saya katakan di sini bahwa we compare biological molecule. Jadi kita ini tidak hanya membandingkan dua string, jadi A sama C atau G sama ini, atau G sama G, bukan ini yang kita maksud, tetapi we compare biological molekulnya. Begitu, ya. Karena nanti, ya, kenapa? Mohon maaf Pak, saya Sinta. Mohon izin mau mengikuti kuliah. Saya udah di kelas. Saya dari tadi ini jaringan di kelas kurang stabil. Baru mau masuk saya udah siap tapi jaringan kurang baik. Iya. Iya. Apa solusinya Ibu? Apa Ibu mungkin keluar kelas mungkin cari jaringan yang bagus atau gimana? Ini semua di kelas ya? Ya, maksud saya di kelas Pak. Belum bisa masuk grup gitu Pak. Belum bisa masuk Zoom-nya. Kalau yang lain ada di luar kelas. Kalau yang lain di luar kelas. Iya. Saya di Labcom lantai 4 Pak. Mungkin bisa nyusul gitu saya ya. Ada Bisa ke Latkom lantai 4 mungkin ya. Ada yang lain di rumah ya? Ada Afif sama Desi Pak. Oke. Saya mohon maaf sekali Bu. Begitu. Ini saya udah masukin kode untuk join ke tim tapi belum bisa Pak. Ibu terdaftar? Belum PKRS Pak. Oke. Ini harusnya ntar ya. Saya harus bentar ini. Saya bentar ya Mbak ya. Bentar. Ini Zoom-nya. Kamu mungkin ada yang perlu bisa saya bantu. Ini Sinta. Saya telepon Bapak Pak. Iya. Saya dengar suara kamu. Ini masuknya lewat mana ini? Ini mungkin kalau di sini people ini share invite. Nama kamu siapa ya, Dek? Sinta Pak. Sinta Sri Ayuda. Sinta tulisannya gimana, Mbak? SHINTA. SHINTA. Spasi ST. Sinta siapa lengkapnya? Kita spasi STRI. Ayuda Nur ya? Iya. Oke, ini saya masukkan. Anda sudah bisa masuk saya kira. Oh ya, ini ada Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Oke ya. Oke ya. Silakan. Oke, saya share lagi. Oke, ini udah kelihatan lagi ya. Nah, di dalam tadi yang saya katakan, di dalam melakukan alignment itu ada maknanya ya. Jadi kita ini we compare biological molekulnya. Begitu ya. Jadi nanti dari kita membandingkan itu salah satu kemungkinan adalah kita bisa mendapatkan suatu kebaharuan dari sequence kita. Begitu, suatu kebaharuan dari sequence kita yang nanti kita mengatakan bahwa oke, sequence saya ini ternyata tidak memiliki homologi atau similarity dengan yang ada di database. Itu yang mungkin muncul. Yang kedua adalah bahwa oke, sequence saya ini ternyata sudah pernah dideposit di GenBank, tetapi sedikit ada perbedaan karena mungkin dari spesies yang berbeda yang menunjukkan tentang function, struktur, dan evolutionary information-nya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pengertian alignment itu adalah bahwa kita bisa membandingkan local alignment versus global alignment.
Yang namanya juga local adalah dia membandingkan dua sequence dengan mencari kesamaan yang paling tinggi, bagian mana yang paling tinggi dari sequence tersebut. Atau kita membandingkan secara keseluruhan. Nah, ini nanti yang kita akan jelaskan. Kemudian kita juga harus melihat bahwa kita harus di dalam membandingkan itu ada yang kita sebut dengan scoring matrix. Ya, jadi ada kalimat ini, kemudian ada kalimat ini, ada kalimat ini. Jadi kalau kita membandingkan semuanya ini, bahwa Anda harus ingat di dalam melakukan suatu alignment itu, selain Anda menunjukkan adanya suatu function, structure, dan evolutionary, Anda harus juga ingat bahwa yang saya bandingkan ini saya lakukan secara lokal atau secara global. Kemudian kalau saya ingin membandingkan keduanya dari dua alignment ini, apakah ada namanya kita sebut dengan scoring matrix. Karena nanti dari scoring matrix ini kita bisa tahu seberapa besar tingkat kesamaan. Selain itu kita juga memperhatikan adanya penalti. Ya. Jadi penalti ini menjadi sangat penting karena dalam membandingkan itu ada beberapa aturan-aturan yang akan harus kita perhatikan. Nah, selain itu di dalam melakukan alignment itu ya kita ada berbasis pada mathematics gitu ya, pada teknik matematika yang dimana ini dia menggunakan suatu program tertentu begitu ya. Nah, sekarang sudah banyak program yang dikembangkan kalau kita ingin membandingkan sesuatu dengan yang lain begitu. Jadi ini poin-poin ini yang Anda harus ingat ya di dalam memahami tentang alignment itu. Nah, ini adalah contoh. Saya punya sequence seperti ini. A, C, G, T, T, A, C, G, T, A. Begini ya. Kemudian saya membandingkan dengan sequence saya itu adalah A, C, G, A, T, C, G, A, T. Gini. Nah, kalau kita hanya mengatakan kita melakukan alignment, ini kita hanya mengalignment seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah ini adalah alignment yang benar apa enggak? Apa bedanya kalau saya kemudian membuat seperti ini? C, G, A, C, G, G. Ini saya kasih T, ini saya, ini tetap sama, mohon maaf, T. Ini kan sama ya, ini T, ini A, kemudian ini saya kasih gini, ini saya kasih gini, ini saya kasih gini, ini saya kasih gini, ini C, C, G, G, ini kemudian ini saya kasih T, ini strip, ini A, ini strip, ini A, ini strip, ini T, ini T, begini. Nah, ini Anda lihat, ada perbedaan enggak di sini? Ya, ini. Ya, tentunya akan berbeda. Begitu. Kalau kita melakukan alignment di sini, kita mengatakan bahwa di sini ada perbedaan nih di sini. Saya katakan begitu. Ini. Kemudian di sini juga ada perbedaan nih. Bagaimana dengan kalau kita yang membandingkan yang kedua ini? Kalau yang kedua ini, orang akan mencari yang namanya secara algoritma bagaimana kita mempunyai asumsi bahwa kedua sequence ini memiliki suatu kesamaan yang tinggi. Dengan cara kita memberikan suatu gap di sini. Gap ini kita anggap sebagai suatu penalti. Kenapa kita bisa mengatakan begitu? Mungkin dulunya kedua sequence ini sama, tapi dengan perjalanan proses bahwa A yang di sini itu mengalami deletion. Ya, A yang di sini mengalami deletion. Harusnya dulu ini mungkin ini adalah A. Ini dulu ada A. Ini kemudian ini dulu T. Ini ada T, ini ada A, ini ada A, ini ada T. Apa yang Anda lihat di sini bahwa yang warna biru ini bahwa kita bisa mengatakan bahwa ini mengalami delesi untuk sequence yang nomor 1. Ini mengalami delesi. Begitu. Ini bisa saja ini mengalami insersi.
begitu ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ini adalah based on evolutionary need. Jadi kita melihat berdasarkan evolusinya. Apa artinya? Artinya adalah kita melihat bahwa ini ada kesamaan di dalam originnya. Artinya kalau saya gambarkan itu adalah kasusnya adalah seperti ini. Dulu mereka sama, ya. Samanya seperti apa? Mungkin yang nomor 1 ini di atas. Kemudian dengan perjalanan ternyata ini kemudian pisah menjadi seperti ini. Begitu, ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi menjadi sangat penting. Nah, sekarang pertanyaan common ancestor-nya seperti apa? Common ancestor-nya itu kita bisa melihat dengan sangat sederhana. Ini saya bisa kasih warna yang hitam ini. Ini kalau saya lihat common-nya conserve-nya, jadi yang conserve, saya mengatakan ini A, ini C, ini G, ini bisa kalau 2 ya kita tulis ini begini aja dulu ya. Ini sama, ini T sama A. Oh, ini beda ya tadi. Sorry, ini T harus berbeda, ini harus geser ya. Sorry. Saya kok enggak kelihatan. Ini A. Ini saya hapus dulu supaya clear ya. Sorry, mohon maaf. Ini saya hapus dulu. Saya iris dulu. Ini saya iris aja dulu. Sorry, saya salah. Saya salah menulis. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau saya bilang, kalau saya dikasih data ini, maka saya bisa mengatakan ini conserve-nya. Jadi conserve-nya kemungkinan dia itu memiliki ancestor yang sama, itu adalah A, C, G, saya kasih kata gini ya. Ini gini dulu. Ya, terus ini gini. Ini C, ini G, ini T, atau A, atau T. Ya, ini. Nah, sekarang saya katakan, Pak, ini kan berarti kemungkinannya dia T, aslinya T atau A. Ini aslinya T atau A, aslinya A atau T. Nah, sekarang ini kan susah untuk mengatakan memilih ini. Tapi kalau saya punya sequence ketiga, ya nanti saya lompat dulu ya. Saya katakan sequence ketiga itu saya kasih warna yang tadi yang merah di sini ya. Kok merah? Ini bukan merah. Ini A, ini C, saya katakan G, ini saya katakan ini A, ini saya katakan A, ini saya katakan T, ini katakan C, ini saya katakan G, ini saya katakan A, ini saya katakan T. Jadi kalau saya punya sequence yang nomor 3 di sini, saya bisa memastikan bahwa kita lihat aja jumlahnya. Berarti kalau T, A, berarti kan ini kan lebih tinggi. Jadi kemungkinannya sequence ancestor-nya dia itu adalah seperti ini. Jadi yang bawah ini. Nah ini adalah yang dikonserve. Sedangkan yang ini gimana Pak? Oh, ini kemungkinan dia adalah mengalami delesi atau insersi atau perubahan. Nah sekarang kalau saya hapus ini, saya ingin membandingkan ini, saya membandingkan ya. Saya melakukan alignment, maka dalam melakukan alignment itu kita harus berpikirnya bahwa kedua sequence itu memiliki origin yang sama. Bagaimana kita bisa melakukan alignment ini? Ya, kita melakukan alignment ini ya kita sederhana aja. Jadi saya katakan ini A, ini C, ini C, ini G, ini G. Pak, ini gimana? Apakah kita tulis T dengan A? Boleh Anda tulis di T. Tapi di sini kita anggap ini dia ada gap. Dia mengalami deletion nilai T di sini. Kemudian ini saya kasih gap, ini A. Begitu. Ini untuk bagian ini aja. Untuk yang ini juga sama. Ini saya kasih, bisa saja saya tulis ini T. Ya, kemudian ini gap. Ini saya kasih gap, ini A. Kemudian yang ini juga sama. Ini saya tulis A, ini gap. Ini gap, ini T, yang ini C sama C, ini G sama G, yang ini T, saya kasih gap, ini saya tulis begini,
ini saya tulis begini, ini tulis begini. Nah ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini adalah dianggap memiliki alignment yang paling bagus. Ya, karena kita berasumsi bahwa mereka ini sebetulnya memiliki origin yang sama, nenek moyangnya. Nah, yang kosong ini itu digambarkan seperti ini. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kita membandingkan suatu DNA sequence, kita akan menentukan scoring matriksnya. Begitu. Nah, dalam scoring matrix ini yang kita lihat di sini, ini adalah dia mengalami insersi. Kalau kita lihat, ini tidak ada masalah. Ini match, ya. Kemudian ini mengalami deletion. G ini deletion untuk kita lihat yang nomor 1 aja, yang di atas. Kita pembacaannya di yang nomor 1. Ini mengalami deletion, ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita melakukan scoring matriksnya. Ya. Makin banyak penalti yang diberikan itu adalah makin banyak gap, maka itu penaltinya makin besar. Penalti makin besar. Nah, Pak, kalau ini saya membandingkan seperti yang tadi ini ya, saya tulis seperti ini gini. Boleh enggak, Pak? Ini GA, TG, saya enggak mau ngikutin ini. Saya tetap aja mengatakan bahwa ini kan ada T, G, C, A, T, A, C ya. Maka bisa saja saya memaksakan begitu ya, ini biarin aja sama begitu. Saya bisa aja ini memaksakan ini gini, ini gini, ini gini, ya, ini C, ini T, ini strip, ini A, ini sama, ini match, ini T, ini C, ya, kemudian ini ada G, ini ada gap. Ini kan lain, ya. Anda lihat di sini di poin yang terakhir ini, yang atas itu penaltinya ada 2, sedangkan yang di bawah itu penaltinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bagaimana Pak menurut Bapak? Ya sah-sah saja, tetapi nanti kita akan bisa melihat ini kalau dalam pairwise alignment, ini adalah sangat sulit untuk menentukan kita milih yang seperti ini atau yang seperti ini. Tetapi saya katakan, dengan mudah saya katakan, kalau saya mengambil alignment seperti ini, saya ada 4 gap penalti. 4 gap. Ini tuh hanya ada 3 gap. Ya, 1, 2, 3. Yang ini ada 4 gap. Nah, makin banyak penaltinya, makin banyak gapnya, maka penalti itu makin besar. Ya, konsekuensinya adalah maka Anda bisa melihat bahwa kemungkinan besar ini adalah tidak sesuai jika saya bandingkan dengan ini. Gitu. Itu prinsipnya. Ya, memang di dalam membandingkan dua alignment ini kadang-kadang sering rancu, tapi kalau kita punya dua sequence yang lebih dari 2 yang kita bandingkan, bisa 3, bisa 4, bisa 5 yang kita sebut dengan multi alignment, itu akan jauh lebih mengatakan bahwa inilah sequence yang kalau kita melakukan alignment ini adalah sangat cocok begitu. Oke, ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan? Bisa paham, Dek? Ya, jadi di dalam melakukan alignment Anda harus memperhatikan adalah yang kita sebut dengan gap. Makin besar gap yang Anda miliki, maka makin besar penaltinya. Penaltinya akan besar. Begitu, ya. Begitu. Itu kuncinya. Halo, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Kedengaran, Pak. Bisa paham ya? Iya, Pak, paham. Bisa, Oke. Pak. Oke. Nah, Bisa, sekarang Pak. kalau kita ingin membandingkan, kita membandingkan suatu sequence itu kan tidak sependek ini ya. Kita membandingkan bisa sampai 1000 sequence gitu ya, atau lebih besar lah dari 100 lah. Ya, kalau lebih kecil dari 100 itu sangat mudah. Tapi bagaimana kalau kita sudah lebih besar dari sequence 100 DNA yang kita bandingkan? Maka ada caranya, yaitu kita bekerja dengan global alignment atau local alignment. Ya, apa yang dimaksud dengan semuanya ini? Ya, karena tujuan dari
tujuan dari pairwise alignment itu adalah untuk mendapatkan the best pairing to sequence. Yang maksimum, there is maximum correspondence among residue. Ya, itu yang tadi yang saya katakan, kita harus membuat semaksimal mungkin itu adalah dia itu match. Ya, kalau tidak, kita harus mempertimbangkan, kalau memang tidak bisa match, kita harus mempertimbangkan seberapa besar gap penalti yang kita berikan. Gitu. Makin sedikit gap, tentunya penaltinya juga makin kecil. Begitu. Itu satu. Yang kedua, untuk bisa melakukan ini, itu ada dua strateginya, yaitu dengan global alignment dan local alignment. Ya, sedangkan apa yang maksud dengan global, itu adalah two sequence to be aligned are assumed to be generally similar over their three entry lengths. Jadi, kalau ini saya membandingkan ini adalah 1000, maka saya juga harus membandingkan ini juga 1000. 1000 dengan 1000. Begitu. Jadi 1000-1000-nya kita bandingkan. Ya. Jadi kita align yang diselesaikan from the beginning to end both sequence to find the best possibility across the entire length between two sequence. Jadi mulai dari 0 sampai 1000 ini ya kita bandingkan secara utuh. Ya. Tetapi kalau kita sebut dengan local, it does not assume that two sequence dalam equation have similarity over entry length. Artinya dari 1000 ini, ya, saya membandingkan, mungkin yang saya bandingkan itu ternyata di sini saya mendapatkan ini yang paling maksimum similar, ya. Jadi tidak membandingkan keseluruhannya, begitu. Nah, ini kenapa ini bisa dilakukan seperti ini? Karena orang berasumsi bahwa jika kita membandingkan dua sequence atau lebih, maka ada daerah-daerah yang kita sebut daerah yang dikonserve, yang dipertahankan. Ya, gitu. Ya, ada suatu daerah yang dipertahankan. Nah, ini yang kita sebutnya daerah-daerah yang dipertahankan. Apa seperti itu? Nah, ini kalau kita lihat seperti ini. Ya, jadi kalau global alignment ya kita bandingkan semua yang tadi yang saya gambarkan itu, ya. Nah, sedangkan kalau yang local alignment to better alignment to find conserve alignment. Nah, ini ada tujuannya tentunya, ya. Jadi tujuan kita melakukan alignment dan global alignment itu dua hal yang sangat berbeda. Tadi saya katakan bahwa ini adalah yang dikonserve, ya. Jadi jika kita lihat seperti ini, maka dua sequence ini memiliki daerah yang di-conserve. Ya. Tentunya apa sih maksudnya di-conserve? Selalu kan timbul suatu pertanyaan, mengapa ada sequence yang urutannya dipertahankan? Begitu. Nah, ini kita akan lihat ini punya fungsi apa di dalam, akan bercerita apa tentang gen ini itu atau urutan DNA ini. Begitu. Ya, kalau ini kita akan bercerita ini tentang yang kita sebut adalah bagaimana originnya, bagaimana evolusinya, gitu, evolusinya, begitu. Jadi ada yang miss di sini, ada yang insersi, istilah kita adalah ada yang mengalami mutasi di sini. Nah, tadi saya katakan bahwa yang dikonserve ini sangat berarti. Ya, karena dengan konserve ini ada diduga bahwa ini memiliki fungsi-fungsi tertentu ya dari kedua sequence ini sehingga dia memiliki daerah yang dikonserve ini. Itu intinya. Jadi saya ingatkan kembali di dalam melakukan local alignment sama global alignment mempunyai tujuan yang berbeda di sini. Begitu. Nah, ini ya, jadi ini ada secara matematiknya gitu. Jadi pendekatannya juga berbeda, tapi mungkin ini hanya sebagai pengetahuan aja. Jadi algoritmanya juga yang dipakai juga berbeda, yaitu Needleman-Woods algorithm. Sedangkan yang local alignment itu adalah kita menggunakan Smith-Waterman algorithm. Saya pikir ini tidak penting buat Anda karena nanti yang penting Anda bisa mengetahui kapan saya melakukan alignment secara global, kapan saya melakukan alignment secara lokal. Itu tujuannya akan berbeda.
Oke. Nah, untuk local alignment Y di sini, ya kita ketahui untuk daerah-daerah tertentu itu ada yang dikonserv seperti contohnya adalah 2 gen dalam different species. Ya, ini different species ya. Maybe similar over short conserved region dan dissimilar over remain region-nya. Jadi kalau kita membandingkan, ini ada sequence dari spesies A, kemudian ini dari spesies B, kita bandingkan ternyata dia ini ada daerah yang conserve di sini. Nah ini daerah yang conserve. Begitu. Ininya bisa berbeda, ini bisa berbeda, ini berbeda. Tapi dia ada daerah sini. Ternyata ini contohnya adalah kita sebut contohnya ini ya, ada beberapa gen yang dimana dia memiliki yang kita sebut homeobox gene yang have short region called the homodomain yang highly conserved within species. Jadi di dalam gen ini pada spesies A dan spesies B memiliki daerah homeobox gene yang homodomain yang sangat conserved gitu. Dan memang harus dimiliki oleh kedua gen ini ya. Tapi kalau kita kita melakukan global alignment ya kita tidak akan pernah mendapatkan homodomain because it will try to align the entire sequence seperti yang saya tadi kan, dia ingin memaksakan supaya kita mengatakan bahwa kedua gen tersebut adalah similar, padahal sebetulnya tidak akan pernah similar karena kita bekerja pada different species di sini. Begitu ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, ini contoh aja. Jadi kalau nanti Anda bekerja dengan BLAS, Basic Local Alignment Sequence, itu Anda bisa melihat dari kata-kata ini. Nah, ini namanya basic local ya. Jadi kalau Anda nanti di BLAS itu Anda harus betul-betul memperhatikan berapa banyak DNA yang dibandingkan. Kita mengatakan bahwa dia identitasnya 100%. Jika ini memang totalnya adalah 294 sequence yang dibandingkan. Tetapi nanti pada case tertentu ini dia mengatakan identitinya mungkin hanya 100 banding 100. Dia mengatakan ya 100%, tetapi sequence Anda itu panjangnya saya katakan adalah 3000. Maka yang 2900 ini adalah dia tidak tidak sama begitu ya. Begitu. Nah, ini yang Anda perhatikan, jadi ini tidak ada gap yang diberikan. Begitu. Ini strand plus artinya dari 5 ke 3 ya. Begitu. Ini yang Anda harus perhatikan ini. Itu. Oke, ini adalah contoh. Ini juga. Jadi semua total itu dibandingkan. Ini saya bikin yang lain ya. Ini ada gap di sini ya. Ini akan lain cerita, nanti di sini akan ditulis ada gap dari sekian yang dibandingkan. Begitu. Nah, ini kalau protein akan memberikan pengertian sedikit berbeda. Anda lihat di sini. Notasi di sini. Ini. Ya, jadi nanti kalau Anda mempelajari dalam BLAS atau di NCBI begitu, ya Anda harus memperhatikan seberapa besar kesamaan di antara mereka. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini Anda harus memperhatikan secara fisiko-chemicalnya. Apakah dia ini bermuatan negatif, apakah dia bersifat hydrophobicity dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini yang Anda harus memperhatikan ini. Begitu. Kemudian, nah ini yang tadi ya sudah disampaikan. Nah ini penalties ya. Jadi penalties ini menjadi menjadi sangat penting. Jadi di dalam melakukan alignment itu ada penalties yang diberikan jika kita membandingkan dua sequence, yaitu gap penalty. Jadi konsekuensi dari gap penalty itu sebetulnya adalah menampilkan optimal alignment between sequence, ya, yang dimana supaya optimal itu kita memberikan suatu gap,
ya, yang merepresentasikan adanya insersi dan deletion. Begitu. Jadi kalau saya bilang seperti ini, saya tulis seperti saya tulis ini gini ya, ini begini, ya Anda bisa melihat bahwa sebetulnya yang ini mengalami delesi, ini mengalami insersi, atau sebaliknya ini insersi, ini mengalami delesi. Begitu. Ini yang Anda harus, ini untuk mendengar performance dari optimal alignment ini. Konsekuensinya tadi saya katakan makin banyak gap, maka itu konsekuensinya ada yang kita sebut dengan penalti. Nah, sekarang pertanyaannya ini yang sering terjadi kesalahan buat orang. Jika nilai penalti itu too low, sedikit-sedikit Anda memberikan suatu gap, ya. Apa yang terjadi? To become memungkinkan non-related sequence menjadi match. Jadi contohnya tadi saya katakan gini. Ya. Saya ini sedikit-sedikit itu ngasih ini saya katakanlah begini, ini saya katakan ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Ya. Ini kalau sedikit-sedikit saya kasih gap, maka saya mengatakan adalah hasil alignment-nya adalah seperti ini. T, A, T, G, nah ini. T, ini, A. Ya. Pokoknya saya membandingkan ini, asumsi saya adalah saya terlalu boros dengan gap. Itu. Jadi seakan-akan ini itu sebetulnya adalah match sama. Ya, gitu. Tetapi bagaimana kalau saya ini pelit dengan gap? Jadi ini yang menjadi dilematis sebetulnya. Nah, kalau ini saya kemudian saya saya bikin ini, ya, saya tidak mau kasih dia penalti, ya, konsekuensinya apa? Jadi ini yang tadi yang saya katakan ini saya boros, ya, ini yang katakan adalah too low gap, ya, penaltinya saya kasih banyak begitu ya. Tapi kalau penaltinya saya irit gitu ya, saya tidak mau kasih penalti. Ini ya, saya kasih gini, ini gini, ini biarin aja begini. Tapi yang ini saya kasih penalti dia. Sorry ya. Ini gini, yang ini C, ini C, ini G, ini saya kasih penalti, ya. Ini gini, ini A, ini A. Ya. Anda bisa lihat di sini. Begitu. Ini adalah yang saya set penalty value-nya adalah tinggi. Ini saya set value penaltinya adalah tinggi. Kalau ini saya set value penaltinya adalah rendah. Begitu. Jadi Anda bisa melihat perbedaannya. Kalau ini adalah Anda hanya ngasih 2 penalti, 1, 2, 1, 2. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini punya konsekuensinya masing-masing ini. Nah, bagaimana Pak apakah kita mau pakai ini, mau pakai ini? Ya nanti kita bisa melihat tujuan Anda melakukan alignment ini untuk apa? Apakah Anda tujuannya ingin mencari, satu adalah mencari ingin mempelajari studi secara evolusinya yang nantinya terkait dengan filogenetiknya, begitu, melihatkan ancestornya, atau Anda tujuannya adalah untuk melihat adanya conserve daerah yang Anda ingin melihat daerah yang conserve itu. Nah, ini masing-masing punya triki masing-masing. Nah, tetapi Anda tidak usah khawatir, para ahli komputasi ini sudah men-set ya suatu defaultnya, kira-kira gap penalti yang diberikan itu sepantas-pantasnya berapa gitu.
Ya, jadi nanti kita bisa melihat di sini ya. Jadi Anda mau gap penalty-nya itu adalah apakah Manda seperti ini ya. Ini kita anggap normal scoring would give a same score for both alignment, atau Anda mau seperti ini. Begitu, less likely ya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya begitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Ya. Ini kebetulan kita bicara dengan sequence yang kecil. Tapi kalau kita bicara dengan urutan sequence yang lebih dari 100 akan menjadi sangat complicated begitu. Maka nanti kita akan dibantu oleh suatu program begitu. Tapi Anda harus memaknai arti dari suatu gap itu, ya, itu. Oke. Nah, ini scoring matrix ya. Oke, sebelum saya berlanjut, ada pertanyaan di sini? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Sih, Pak. Iya, silakan. Ada yang ya? Saya izin tanya. Iya, silakan. Ya, Pak. Jadi saya mau tanya, terkadang dalam proses pembuatan vaksin itu kita memanfaatkan daerah konserv untuk nantinya dijadikan sebagai protein rekombinan. Iya. Namun, apakah memungkinkan apabila daerah konserv tersebut beberapa periode ke depan akan berubah? Jadi organisme tersebut memiliki daerah konserv yang berbeda dengan daerah konserv yang sudah dibuat vaksin sebelumnya. Apakah itu memungkinkan, Pak? Terima kasih. Daerah konserv itu adalah kalau contohnya di kasus di COVID ya. Suatu di COVID ini dengan perjalanan waktu yang dulu ini dia conserve gitu, tapi karena virus tersebut adalah tidak stabil, maka daerah ini setelah dibandingkan dengan lebih dari 2, dia tidak lagi merupakan daerah conserve. Itu bisa terjadi, Dek. Bisa terjadi. Ya. Itu kalau di level seperti vaksin ya. Begitu. Tetapi untuk hewan-hewan yang stabil seperti di eukariot gitu ya, yang dimana dia ini bukan virus, mungkin kalau dia ada perubahan di daerah conserve, maka secara fungsional gen ini akan berubah begitu. Bisa terjadi, Dek, begitu. Kita tidak tahu khususnya untuk virus mungkin saja berubah. Jadi contohnya begini. Ini saya punya lebih dari 3 virus ya, gitu. Sebentar ini saya hapus dulu supaya gampang, supaya bisa melihat ini ada kertas kosong enggak ya. Dan saya mau lihat ada kertas kosong. Oke, mungkin di sini aja. Oh, enggak ada kertas kosong. Oke, saya punya sequence seperti begini. Ini 1, ini begini. Ini begini. Ya. Ini begini, ada 4 ya. Kemudian ini virus ya, saya ngomong ya. Ini kemudian ini adalah daerah conserve-nya. Yang ini bisa berbeda. Tapi ini yang paling highly conserve. Saya katakan untuk daerah tertentu, dia ini adalah conserve. Ya. Ini dia conserve. Ini 100% sama. Begitu. Ya. Kemudian dengan perjalanan waktu ternyata ada virus yang dimana dia ini tidak lagi conserve kalau kita bandingkan. Daerah conserve-nya hanya di daerah ini. Begitu. Maka kita bisa mengatakan, 1, ada perubahan di daerah conserve. Perubahan dari conserve ini, apakah itu terkait dengan motif apa tidak? Ini nanti ada bab tersendiri. Yang terkait dengan domain apa tidak? Ini nanti ada kasusnya. Ya, biasanya kalau di daerah yang conserve itu menyatakan suatu motif atau domain. Nah ini nanti begitu. Apa sih logikanya? Logikanya begini. Logikanya saya mau bikin sederhana. Saya di kelas ini kita mendefinisikan yang kita katakan wanita Muslim itu adalah dia berkerudung. Ya, ini kenapa ini? Dia berkerudung. Sehingga kalau saya jajarkan ibu-ibu itu semua berkerudung, saya bisa mengatakan bahwa
Ini adalah motifnya adalah berkerudung, asumsi saya dia muslim. Tapi dengan perjalanan waktu, ternyata setelah saya alignment, ternyata di sini dia tidak berkerudung. Ya, dia tidak berkerudung. Di sini ada yang tidak berkerudung. Ya, ada perubahan kan di sini. Nah, sekarang kita lihat apakah walaupun dia tidak berkerudung itu, tetapi motifnya tetap sama, dia muslim. Begitu. Tapi secara urutan dia mungkin tidak sama karena dia tidak berkerudung. Tapi secara motif dia ternyata dia itu adalah berkerudung. Jadi ada perubahan di sini. Bisa Ibu ya. Terutama untuk organisme DNA yang tidak stabil seperti virus. Sehingga darah yang konserv ini tidak lagi bisa dipakai lagi sebagai epitop karena virus yang menyerang sekarang adalah virus yang nomor 5 ini, yang ini sudah lewat begitu, ini sudah yang dulu begitu, bisa saja. Oleh sebab itu orang membuat virus memastikan bahwa daerah yang konserv itu apakah kalau kita lihat virus di sini, apakah ini daerah spike-nya, apa bukan, atau di tempat yang lain, apa N-nya atau dan segala macamnya itu, ya begitu. Itu Bu yang bisa saya jawab Ibu. Bisa paham Ibu? Halo? Iya. Oke. Nah ini saya lanjutkan ya untuk yang scoring matrix. Itu juga bahwa alignment procedure have to make use for the scoring system. Ya, jadi scoring system yang di-call dengan substitusi matrix ya, derivat dari statistical analysis of residue. Ya, jadi para ahli itu mencoba untuk melakukan di dalam membandingkan. Kita ini kan kalau membandingkan itu kan sebetulnya seperti matriks, jadi seperti begini. Ya. Gitu. Ini sama, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Bagaimana dengan A dengan yang ini, dengan yang ini dengan yang ini. Ini kan beda ini hurufnya, C dengan A kan berbeda. Nah, ini kemudian kita harus melakukan scoring. Ya, scoring matrix di sini. Ya, kita melakukan scoring matrix. Nah, ini sudah dibikin sama orang begitu dengan cara suatu tabel ya, mana tabelnya ini ya. Nah, ini khusus untuk protein ya. Jadi mereka sudah bikin yang kita sebut dengan PAM 250 asam amino. Ini PAM masih banyak lagi ya. Jadi scoring matrix itu matriksnya sangat lebih dari tidak hanya PAM, masih banyak yang lain ya. Tapi dia berdasarkan physical chemistry-nya begitu. Jadi ini saya katakan bahwa di dalam melakukan scoring matrix itu di dalam khususnya untuk asam amino adalah more complicated because scoring matrix reflect dari physical chemical properties. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita membandingkan dua asam amino kita harus hati-hati begitu. Ya, sedangkan kalau dengan kita membandingkan DNA itu adalah simple. Ya dia kalau sama ya sama, kalau berbeda ya kita kasih scoringnya berbeda. Apakah dia mengalami mutasi atau tidak begitu aja. Jadi kalau ini ya scoringnya saya katakan seperti begini. Saya katakan scoringnya ini 1. Sedangkan yang ini adalah scoringnya saya bisa katakan minus karena dia tidak sama. Begitu ya. Ini contoh yang sangat sederhana di DNA alignment gitu. Nah ini juga yang tadi saya katakan ya. Jadi scoring matrix di-create based on biological evidence-nya. Artinya para ahli dulu sudah mencoba untuk memberikan skor dari setiap asam amino itu jika kita ingin membandingkan. Ya. Itu, ya. Nah dalam khususnya untuk asam amino scoring matrix ya kita akan mensubstitusi sebanyak 20 matrix ya. Jadi ada orang membuat untuk matrix untuk asam amino dengan PAM matrix, BLOSUM matrix dan yang lain. Ini masih ada lagi, sebetulnya ada beberapa. Ini ada PAM 250, ada PAM 300 dan seterusnya. Pak, kapan kita milih ini? Sebetulnya semua juga bisa Anda pakai begitu ya. Hanya sekarang Anda harus merefer kepada secara empiris, artinya
di publikasi ini orang melakukan yang mana yang paling banyak, ya itulah yang Anda gunakan. Gampangnya seperti itu, ya, begitu. Nah, ini semuanya nanti dalam melakukan scoring ini memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apakah untuk tujuannya Anda membandingkan itu untuk apa, gitu, ya? Apakah Anda ingin melihat conserve, ya? Apakah Anda untuk studi yang kita sebut dengan evolutionary model ini? Ya, kalau Anda ingin belajar filogenetik, ya pasti Anda harus hati-hati dengan menentukan matriks mana yang saya pakai di sini, khususnya untuk asam amino ya. Untuk DNA lupakan saja. Gitu. Oke, seperti ini. Ini di komputer sudah siap, tinggal Anda memilih mau pakai ini atau tidak. Jadi itu akan dihitung secara otomatis. Begitu. Nah, ini summary-nya, ya. Jadi dari kuliah ini summary-nya adalah seperti ini. Itu pertama adalah bahwa untuk yang alignment, jadi pairwise alignment is the fundamental component of many bioinformatic application. It is extremely useful in structural, functional, dan evolutionary analysis of sequence. Ini satu. Yang dua, itu adalah ada dua alignment yang Anda harus perhatikan, local alignment dan global alignment. Ya. Yang ketiga adalah pairwise sequence alignment provide inference for the relatedness of two sequence, strongly similar sequence yang sering disebut dengan homolog. Ya, itu tergantung Anda apakah Anda mengatakan istilah homologi atau similarity. Jadi kemudian scoring matrix describe statistical probability dari one residue being substitution by another. Anda tinggal memakai matriks mana yang Anda pakai, mau pakai PAM atau Blossom. Begitu. Jadi ini adalah untuk yang pairwise ini. Jadi pairwise itu ya sangat simpel sebetulnya. Ya, kita hanya membandingkan dua sequence, ya, tapi kembali kepada yang saya katakan untuk tujuan apa, begitu ya. Itu nanti di dalam aplikasinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Nanti kalau jam 9 kasih tahu ya. Saya enggak bawa jam saya. Masih ada. Belum jam 9 ya? Jam berapa, Dek, sekarang, Dek? Jam 8, Pak. Oke. Nah, ini oke. Ini bab berikutnya adalah database similarity searching. Ya, ini yang tadi saya katakan. Kita punya inquiry, kita punya database. Apa yang Anda bisa lakukan untuk mengetahui inquiry ini? Nah, ini begitu. Nah, ini yang dicari adalah kita mencari similarity-nya, ya, kesamaannya, begitu. Oke, jadi dikatakan di sini dalam introduksinya bahwa aplikasi dari pairwise alignment adalah meretrieve, ya, biological sequence dalam database based on similarity. Ya, ini kalau kita ngomong di database, begitu. The process involves submission, inquiry sequence, dan performing a pairwise comparison of inquiry sequence with all individual sequence dalam database. Jadi inquiry di sini ada database, ya, database yang banyak. Ya, ini kira-kira sama enggak dengan yang kamu miliki? Gitu, ya. Jadi yang dicari adalah similarity-nya, ya. Dan selain itu juga kita ketahui bahwa database similarity searching adalah alignment pairwise adalah large scale. This type searching is one the most effective way to assign putative function. Jadi tujuannya setelah kita membandingkan ini kita punya apa? Kira-kira perkiraan fungsinya apa dari sequence yang kita inquiry ini. Itu intinya. Ya, begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana dilakukan cepat? Kalau kita melakukan global, jadi tadi Anda ingat ada global, ada local. Kalau kita ingin melakukan secara global, artinya kita harus membandingkan satu demi satu dengan yang ada di database. Kalau panjangnya 1000, ya ini saya harus membandingkan keseluruhannya yang ada di database. Tapi kalau lokal saya hanya mencari yang similar. Ini lebih cepat karena kita tahu bahwa kita bekerja dengan internet, begitu.
Sehingga tidak mungkin kita melakukan secara global, akan memakan waktu yang lebih lama. Begitu, ya. Nah, ini dikatakan bahwa apa itu database searching? Tujuannya adalah to find similar homolog sequence, ya, dari inquiry sequence dalam sequence database. Inputnya adalah query sequence database ataupun yang lainnya. Outputnya adalah hitnya, yaitu nanti ada persen atau apa, begitu, ya. Nah, database alignment ini Anda harus memperhatikan itu, terutama karena kita akan bekerja dengan sistem pairwise alignment. Yang dikerjakan oleh database adalah ini, BLAS, Basic Local Alignment Search. Ya, juga ada yang FASTA, fast all, semuanya dibandingkan, tetapi ini akan makan waktu. Ya, ini ada pendekatannya secara algoritma untuk mendapatkan alignment ini. Nah, kenapa ini sering dilakukan? Ya karena ini adalah langkah pertamanya untuk mengetahui bahwa inquiry sequence kita ini novel atau gene kita ini baru atau protein kita ini baru. Ya, jadi ini sangat cepat dilakukan. Kemudian isu dalam database searching adalah sensitivity, selectivity, dan speed-nya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Karena kita bekerja dengan database yang besar, kalau kita membandingkan secara global akan mengalami waktu yang lebih lama. Ini isu yang menjadi sangat penting. Kemudian apa hasil dari similarity searching ini? Itu adalah kita akan mendapatkan yang kita sebut dengan bit score, e-value, percentage of identity, similarity positif, dan gap. Ini yang Anda harus perhatikan. Ini yang saya katakan Anda harus perhatikan summary statistiknya. Begitu, ya. Bisa saja dia itu bit score-nya tinggi, tetapi sebetulnya percentage identity-nya adalah dia hanya membandingkan 10 dengan 10. Beda dengan yang 2000 dibandingkan dengan 2000, akan berbeda. Begitu. Nanti Anda bisa lihat sendiri dalam praktikum. Begitu. Nah, ini basic local alignment, mungkin Anda nanti bisa belajar pada waktu praktikum, ya. Begitu. Nah, ini, ya. Jadi di dalam ini contohnya di pakai protein dengan BLAS, maka caranya dia bagaimana untuk dia bisa memberikan suatu skor gitu. Nah, ini sebetulnya sudah ada, ya. Jadi ini ini caranya mereka menemukan bagaimana kita bisa menemukan suatu skor ini. Begitu. Jadi semuanya di scoring, di total, nanti dia kasih nilainya adalah sekian, 5, 02 dan segala macam. Anda harus ingat di sini ada yang Anda harus ingat adalah ada scoring matrix di sini. Ya, ini Anda harus tahu bagaimana nilai itu bisa keluar. Begitu. Mungkin ini tidak penting buat Anda karena nanti dalam program otomatis dia akan keluar. Nah, ini juga penting. Yang penting adalah Anda harus mengatakan statistical signifikannya, begitu, dengan cara kita melihat bit score-nya yang muncul atau e-value-nya yang muncul di sini. Ya, itu yang Anda harus perhatikan. Ya. Nah, bagaimana aplikasinya? Nanti kalau Anda di praktikum, ya Anda akan bekerja dengan ini. Begitu. Apakah ini Anda membandingkan DNA dengan DNA, DNA dengan protein, dan semuanya ini bisa ditranslate. Jadi kalau Anda punya DNA dengan program ini, Anda bisa ditranslate menjadi protein. Anda bekerja dengan membandingkan protein Anda yang dari DNA ini dengan yang ada di database. Kalau Anda punya punya protein, Anda ingin membandingkan dalam bentuk nukleotidanya, ya Anda pakai T+N, ini plus X gitu. Ini hanya program saja, begitu. Kemudian, nah ini caranya. Jadi ini pilihannya banyak, ya. Jadi Anda bisa memasukkan. Ini adalah pelajaran pertama, ya, dari bioinformatics. Begitu, ya. Anda dalam memahami BLAS, ya Anda tinggal memasukkan urutan di sini, atau Anda punya file
TXT atau apapun yang Anda simpan dalam file yang Anda bisa panggil, ya. Kemudian Anda ingin bekerja dengan database seperti apa, ya, supaya cepat aja sebetulnya, karena di NCBI itu banyak sekali database. Ya, kalau Anda ini bekerja dengan manusia, ya Anda pakai database yang human, itu akan lebih cepat. Kalau Anda bekerja dengan bakteri, dengan prokariot, ya Anda ngapain Anda bandingkan dengan yang human? Ya Anda harus bandingkan dengan database yang ada pada bakteri begitu. Atau Anda bekerja dengan ITS atau dengan 16 ssRNA itu, karena ini sudah khusus, dia punya database tersendiri, ya Anda tinggal mengklik ini, ya gitu. Ini semuanya tujuannya adalah kalau Anda tidak klik, ya nanti Anda bisa terlalu lama, kemudian sasarannya tidak tepat begitu. Jadi sekarang itu adalah kepintaran Anda di dalam memanfaatkan informasi ini secara efektif gitu ya. Gitu. Ya ini juga harus diperhatikan begitu. Nah, ini adalah Anda cara-cara ya, apakah Anda ingin mau HTML sequence ya keseluruhannya atau bagaimana itu. Tapi ini pendekatannya adalah basic local. Ya, tetap ini adalah local. Ya, dia tidak melakukan global. Global ada caranya sendiri. Ya, Anda membandingkan. Nah, ini contohnya kalau Anda masuk ke dalam BLAST, ya, sekarang ini jauh lebih mudah. Begitu, jadi Anda tinggal memasukkan datanya, nanti Anda bisa deskripsinya seperti apa, graphic summary-nya seperti apa, alignment-nya seperti apa, taksonominya seperti apa, ya. Ini adalah scoring-nya yang tadi yang saya katakan, Anda harus perhatikan ini. Begitu. Ya, di sini nanti Anda tinggal klik, ya, Anda bisa lihat assessment-nya seperti apa. Ini lebih kepada keterampilan Anda pada prinsipnya, ya, gitu. Nah, ini Anda bisa melihat, ini yang tadi saya katakan bahwa ini dia membandingkan, kebetulan ini ada yang sama keseluruhannya, 2000-2000-nya muncul ya sama dia lokalnya, begitu. Ya, nah, tapi juga ada bagian-bagian yang di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah kalau saya menggunakan, saya katakan semua ini kan spesiesnya berbeda, strain-nya berbeda. Anda bisa melihat di sini adalah ada daerah yang conserve di sini. Ini tidak conserve ini hanya conserve untuk yang ini. Ada spesies ini yang tidak conserve, angkat jauh. Mungkin spesiesnya sudah jauh. Begitu. Nah, ini nanti daerah yang conserve ini punya makna. Begitu. Nah, ini yang tadi yang saya katakan tadi ini ternyata ada yang ini conserve, yang di daerah sini sudah tidak conserve lagi. Ya, ini juga harus menjadi perhatian. Yang daerah sini yang dulu kita membuat epitope ternyata dengan perjalanan waktu ternyata dia berubah. Ya akan berubah semuanya. Jadi di sini ada daerah yang conserve yang muncul yang baru di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini gambarannya. Nah, ini yang tadi yang sudah saya sampaikan. Begitu. Jadi Anda harus memperhatikan ini ya. Begitu. Karena ini adalah local. Ya, kalau ini panjang, dia mungkin membandingkan keseluruhan yang lokal ini. Semuanya sama. Ini ada 2094. Tapi ada juga yang ini ternyata yang sama itu hanya di daerah sini. Nah, ini panjangnya mungkin hanya 1000. Padahal data yang kamu masukkan itu adalah panjangnya 2094. Begitu artinya ada 1094 ini yang tidak sama, begitu. Ini begitu. Itu yang Anda harus perhatikan juga. Ini hanya keterampilan aja. Oke ya, ini silakan dibaca summary-nya. Begitu. Jadi tujuan kita melakukan database multi searching adalah untuk mengetahui kebaruan dari gen atau protein Anda. Ya, kemudian isunya dari similarity itu adalah speed-nya. Karena kita bekerja dengan large database. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan similarity itu pendekatannya dengan secara heuristik. Ya, ini secara komputasinya.
Ya, kemudian yang ketiga bahwa yang tidak kalah penting itu adalah measure statistical untuk mengukur signifikan dari apa Anda harus memperhatikan adalah e-value dan bit score-nya. Nah, kalau di dalam BLAS itu sudah dia susun, ya, ini dia sudah di ranking sama dia, ya, ini sudah di ranking sama dia, gitu. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Gitu. Jadi Anda bisa menarik threshold ini. Ya, ini terlalu jauh, ini tidak saya pakai. Jadi ini aja yang saya pelajari. Ya, kemudian Anda bisa saja melakukan secara global juga bisa saja. Dengan cara apa? Ya, Anda tinggal klik ini, Anda mendapatkan utuhnya. Ini Anda klik mendapat utuhnya. Nanti Anda menggunakan program tertentu, Anda membandingkan, saya katakannya panjangnya 1000, ya Anda bandingkan 1000-1000-nya. Begitu. Ya. Oke, itu. Nah, ini ya. Nah, sekarang oke, ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan, Dek? Halo? Oke. Belum ada, Pak. Oke, makasih. Nah, sekarang kita melangkah ke multiple sequence alignment. Ya. Nah, ini adalah kepanjangan dari pairwise. Kalau pairwise kita membandingkan hanya 2, tapi kalau multiple adalah membandingkan lebih dari 2. Begitu. Ini akan lebih memberikan banyak informasi. Ya, karena tadi apa saya katakan bahwa ini adalah unik, ya, dari multiple alignment ini untuk menunjukkan more biological information dari banyak pairwise alignment. Ini sederhana tadi yang saya katakan. Kalau saya membandingkan 2, saya bisa mengatakan, oh ini alignmentnya di sini. Tapi kalau saya membandingkan itu 3, ini saya katakan ini panjangnya 100 ya, gitu ya. Setelah saya ke 3, ternyata setelah saya bandingkan kalau ini tadi 100, ternyata yang di daerah yang di sini aja yang highly conserved. Yang ini sudah tidak, mungkin yang ini 2 conserved, yang ini tidak conserved. Ini yang highly conserved. Ini 100, ini menjadi 75, saya katakan begitu. Nah, ini lebih informatif, begitu. Jadi ini tidak cukup informatif, begitu. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kapan sih Anda harus memakai multiple alignment atau pairwise alignment, ya kembali lagi kalau Anda tujuannya adalah untuk mengetahui yang tadi saya katakan more biological information dari motif atau domain, ya Anda harus mengarah kepada menggunakan multiple sequence alignment gitu. Ya. Nah, ini dikatakan ya, jadi mengidentifikasi konsep pola dari sequence yang conserve dan motif dari the whole sequence family. Ya, jadi kita nanti bisa tahu begitu. Kalau seperti ini kita tidak tahu ya karena membandingkan 2. Kan kalau membandingkan itu kan kalau 2 ini kan tidak lengkap. Tapi kalau Anda membandingkan 3, Anda bisa tahu, oh berarti kalau saya bisa membandingkan 3 ini, saya bisa mengatakan bahwa saya bisa menggambarkan dengan sangat sederhana bahwa ini adalah seperti ini. 1 dan 2 ini lebih dekat daripada 3. Itu aja kuncinya. Ya kan? Jadi kalau yang 1 dan 2 karena dia ini lebih banyak homologinya di sini, konsepnya. Sedangkan kalau ini hanya 75 sampai di sini, saya bisa mengatakan bahwa 1 dan 2 ini adalah more closely rather than nomor 3 ini. Begitu. Ini simpelnya seperti itu. Makanya di dalam melakukan multiple alignment ini sangat penting kita akhirnya harus menggambarkan phylogenetik begitu. Ya, phylogenetik itu atau cluster lah kasarnya gampang ya. Tapi kalau kita ngomong DNA, kita lebih baik ngomongnya adalah phylogenetik, yaitu melihat kedekatan berdasarkan ancestor begitu. Mengelompokkan itu lain ya. Begitu. Jadi saya katakan apa sih mengelompokkan ini manusia? Ini orang ya saya gambarkan. Begitu. Ya. Gitu. Saya bisa mengelompokkan orang berdasarkan jenis kelamin, laki dan perempuan 1. Saya bisa mengelompokkan orang dia pakai kerudung atau tidak pakai kerudung. Tapi sebenarnya kan tidak ada hubungan kekeluargaan mereka. Atau saya pakai mengelompokkan orang berdasarkan oh anak ini bawa iPhone, yang bawa iPhone saya kelompokkan dengan yang non iPhone saya kelompokkan. Tetapi kalau kita bicara DNA, yang kita lihat itu adalah ancestornya. Jadi dia itu kesamaan berdasarkan nenek moyangnya. Itu aja yang sangat prinsip di sini.
Ya, jadi Anda jangan sampai salah mengartikan artinya cluster dengan mengelompokkan berdasarkan ancestor. Mengelompokkan berdasarkan ancestor, kita melihat berdasarkan apa yang terjadi dari urutannya based on adanya mutasi atau tidak adanya mutasi pada sequence yang dibandingkan itu, ya. Nah ini juga motif ya. Sekarang tadi yang mahasiswa tanya ini, Pak, ini kan sebetulnya kan motifnya ada nih, kita bisa lihat, oh ini motifnya apa. Ternyata bisa saja bahwa ini dan ini gennya bisa berbeda karena di gen di sini itu adalah mencerminkan motif A, yang di 1 dan 2 ini motif B. Secara fungsional dia bisa berbeda, begitu ya. Jadi secara fungsional gen 1 dan 2 ini adalah berbeda dengan yang nomor 3 ini karena motifnya sudah berbeda. Yang motif karena berbicara tentang adanya fungsional di sini, ya ini. Yang ini juga dikatakan bahwa multiple sequence alignment adalah essential prerequisite untuk menyelesaikan analisis phylogenetik, ya, untuk melihat sequence family atau memprediksi protein secondary dan tertiary structure-nya. Ya. Nah, selain itu ini menjadi sangat penting untuk saya katakanlah Anda untuk belajar ingin mendevelop suatu primer untuk PCR, begitu. Ini contohnya yang banyak dilakukan orang adalah contohnya seperti ini, begitu. Contohnya adalah seperti ini, saya katakanlah. Ini saya gambar seperti ini ya. Jadi saya punya sequence ini. Kemudian saya lakukan alignment. Saya mendapatkan daerah yang conserve ini. Maka saya bisa mendesain primer di sini. Saya pastikan primer ini bisa mengenali kedua sequence ini. Tapi begitu saya punya sequence ini, sequence 1 dan 2, kemudian ada sequence 3, ternyata daerahnya tadi yang saya katakan yang ini saya kasih titik-titik ya. Ini ternyata yang conserve di sini. Anda pakai primer ini untuk mengenali yang 3, tidak dapat Anda. Tidak bisa karena di sini dia sudah mengalami variasi. Ya, maka Anda harus mendesain ulang primer ini. Apakah Anda menghasilkan di sini, ya, atau Anda membuat degenerated primer, begitu. Jadi bisa saja Anda mendesain suatu degenerated primer, ya, yang di sini kalau saya bilang yang tadi ini conserve, yang di sini yang daerah ini yang conserve di sini, begitu. Jadi Anda pakai ini. Yang daerah sini Anda pakai degenerated primer, begitu. Jadi di sini Anda nanti mendevelopnya tidak sama primernya dengan ini, tidak akan sama karena kalau Anda pakai primer di sini Anda tidak bisa mengamplifikasi ini, maka Anda harus mendesain yang kita sebut dengan degenerated PCR based on berdasarkan multiple related sequence-nya, begitu. Jadi umpamanya nanti umpamanya begini ya, saya katakan C ternyata ini A, ini kan tidak sama ini, begitu. Maka Anda lihat ini C sama A ini saya menjadi primer dengan apa, mungkin dengan M atau dengan apa, begitu. Nah ini ada cara tersendiri lah, ya, begitu. Nanti di praktikum akan dijelaskan saya kira. Nah ini tipikal progress elemen prosedur ya, jadi tujuan dari kita melakukan alignment dengan yang jumlah banyak ini, ya kita harus membandingkan satu demi satu, ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini dan seterusnya sampai akhirnya kita bisa membentuk seperti ini, begitu ya. Jadi ini yang Anda harus perhatikan. Jadi dia ingin melihat kedekatannya. Tapi kembali lagi bahwa ini tetap kita harus memperhatikan adanya suatu gap, ya. Gap itu menentukan adanya suatu penalti, begitu. Nah, memang di sini kalau kita membandingkan, akhirnya kita bisa menentukan adanya suatu distance matrix ya antara sequence yang kita bandingkan.
Ya oleh sebab itu mengapa di dalam pada waktu ada virus COVID ini, ya SARS-CoV ini, ya kita lihat, kita bandingkan satu dengan yang lain, seberapa sih kedekatannya. Kemudian orang mengatakan, oh ini Delta, oh ini Omicron, ini yang lain dan seterusnya. Ya karena mereka secara genetically ada suatu perbedaan-perbedaan, walaupun mereka memiliki ancestor yang sama. Jadi mungkin kita bisa mengatakan ancestornya dulu itu adalah punyanya Wuhan, begitu. Tapi dengan perjalanan waktu di sini ternyata ini ada Delta, terus apa lagi? Ternyata di sini nanti ada Omicron, begitu. Mereka tidak sama dan ini memang kita bisa lihat dari kenyataannya, begitu. Itu contohnya. Ini pentingnya kita memahami ini dengan baik, begitu. Jadi saya tekankan kembali bahwa di dalam mempelajari bioinformatics, pintu masuk yang Anda harus betul-betul paham itu adalah konsep dari yang kita sebut dengan alignment, begitu. Ya, karena inti semuanya itu adalah manusia itu akan mudah mengerti jika ingin membandingkan. Ya untungnya apa yang kita bandingkan itu dengan yang lain yang sudah diketahui sebelumnya. Itu aja intinya. Begitu ya. Nah, ini ada program khusus ya. Jadi kalau Anda ingin melakukan multiple alignment, ya Anda bisa menggunakan di Klastal Omega ini ya. Kalau yang Klastal ini dia tidak membandingkan secara lokal ya. Ini bukan lokal. Tetapi dia membandingkan secara global. Jadi semua DNA yang kamu retrieve dari spesies A, spesies B, spesies C dari gen yang sama, itu kamu panggil semua, kemudian kamu menggunakan multiple sequence alignment. Jadi bukan sebagai local. Local itu untuk mencari database similarity-nya, begitu ya. Ini juga nanti akan dipraktikumkan. Nah ini contohnya seperti ini, ya. Jadi ini contohnya adalah kita menggunakan program dengan Klastal. Ya ini tidak pakai server ya. Kalau ukurannya kecil, ya urutannya dibandingkan Anda kecil. Tapi kalau urutannya panjang dan jumlah ini yang Anda bandingkan besar, Anda tidak disarankan pakai komputer Anda. Kecuali kalau komputer Anda mungkin RAM-nya cukup besar, mungkin 32, 64. Tapi kalau 8 mungkin akan membutuhkan waktu. Ya ini kita membandingkan dari protein, ya begitu. Kemudian kita tinggal mengatur ini. Ya ini ada defaultnya yang saya katakan. Begitu. Anda mau pakai default tidak ada salahnya. Tetapi kalau Anda mau melakukan eksperimen, ya Anda tinggal memilih yang tadi saya katakan. Ya, Anda mau itu adalah Anda mau loose high atau loose dari gap penaltinya, gapnya penaltinya ini. Itu Anda tinggal atur sendiri. Nah, kalau ini protein Anda tinggal memilih ini, ya Blossom series, Pump series, Garnet series. Tapi kalau DNA Anda hanya memilih identity matrix di sini, begitu ya. Kalau Anda pakai DNA Anda memilih yang di sini. Ini semua tergantung dari data yang Anda masukkan, begitu ya. Jadi setelah dilakukan alignment, ya semuanya ini, ya kita lihat di sini. Nah ini kan ada yang conserve di sini. Nah ini ada yang conserve. Ya. Pertanyaan loh Pak, ini conserve ini kan banyak yang conserve. Nah sekarang Anda nanti diajarin yang namanya apakah ini merupakan suatu motif atau bukan, begitu. Kalau ini hanya conserve tapi dia bukan motif, jadi conserve itu bukan selalu motif ya, begitu. Ya, tapi Anda bisa melihat di sini bahwa ada urutan yang signifikan adalah berbeda, begitu. Saya bisa menggambarkan ini, artinya bahwa ini kalau saya kasih angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nomor 5 dan 6 ini, itu dia akan lebih related keduanya dibandingkan dengan yang sisanya. Begitu kalau digambarkan pohon. Jadi mungkin yang digambarkan pohon itu adalah seperti ini. Ini nomor 1, ini 2, dan seterusnya. Ini yang nomor 5 sama 6. Begitu. Karena kita bisa melihat ini. Ini perkiraan sederhananya begitu. Begitu ya. Itu yang disebut dengan sequence alignment ini.
Jadi sequence alignment ini banyak dipakai pada waktu kita punya data yang sangat besar. Kemudian kita untuk tujuan apa? Ya kalau kita tujuannya untuk saya katakan mencari daerah conserve, untuk mendesain suatu primer, untuk menentukan daerah epitope dan segala macamnya yang dipakai untuk yang lain untuk pembuatan vaksin. Ini semuanya sangat tergantung dari ini. Begitu ya. Tuh. Itu yang Anda harus perhatikan. Nah, seperti ini, jadi kita alignment, kita menggunakan BLAST, menggunakan cluster. Ya memang banyak daerah yang conserve. Ya mungkin kalau Anda ingin mendesain primer, itu ya Anda bisa mendesain primer daerah sini. Ya, sampai mungkin saya katakan desain primer dari sini. Ya karena ini adalah dia conserve. Nah, ini. Sehingga pada waktu Anda mengamplifikasi mendesain primer di sini, desain primer, ya Anda hanya mendapatkan daerah yang ini aja, ini sampai yang di sini. Padahal Anda ingin mendapatkan yang lebih panjang lagi. Nah, Anda mau desain primer yang di sini, kan ini ada yang tidak sama. Ya, ini Anda harus membangun, Anda mau mundur di sini. Nah, ini Anda membangun, saya katakan, oh saya membangun di sini Pak, primernya supaya saya mendapatkan ukuran yang lebih panjang. Saya mau mulai primer dari sini. Nah, Anda harus memperhatikan, karena ini tidak conserve daerah sini, ya enggak, Anda harus mendesain suatu primer yang degenerated primer tadi itu. Generated primer. Ya, tuh fungsinya. Punya konsekuensinya, ya, degenerated primer ini nanti karena Anda harus bekerja dengan temperatur annealing yang sedikit berbeda gitu, tricky pada dasarnya, gitu. Nah ini juga, ini digambarkan kalau kita ingin membandingkan seluruh genom, ya dengan mudah kita lihat mana daerah-daerah yang sama. Ini kalau diklik ya akan lebih detail lagi. Ini hanya memberikan suatu ilustrasi, bukan ilustrasi, satu gambaran secara keseluruhan mana daerah-daerah yang sama, mana yang tidak sama begitu. Ya, ini contoh saja, begitu. Nah ini dari hasil semuanya ini, ya dari ini kan sulit ini membacanya ini mana sih yang lebih dekat satu dengan yang lain, begitu. Ya, kemudian orang dibantu dengan membangun seperti ini, begitu. Dengan ini kita mudah untuk mempinpoint, oh studi saya yang mana ini, fusarium saya mana, data saya mana. Nah, nanti Anda tinggal dalam studi lanjutnya, ya Anda tidak perlu memperhatikan, saya katakan saya ingin mempelajari ini, ya saya akan fokus pada hal yang di sini, karena ini adalah merupakan dianggap memiliki origin yang kurang lebih punya nenek moyang yang di sini, begitu, yang sama mereka ini. Kalau Anda pakai yang lain akan lebih jauh lagi. Itu mempersempit atau Anda memfokus pekerjaan apa yang Anda lakukan. Ini semuanya tricky ya, artinya bagaimana Anda bisa menggunakan data ini secara efisien. Begitu. Kalau kita tidak ngerti maksud dari ini, ya Anda menggunakan data ini semuanya akan take time. Gitu. Mungkin informasinya bisa misinformation gitu. Tapi kalau Anda sudah fokus di sini, ini akan membantu Anda dalam pekerjaan Anda untuk bisa lebih cepat begitu. Ya, begitu. Itu fungsinya kita melakukan in silico biology itu ya ini. Ya, fungsinya kita melakukan in silico biology itu dari semua yang besar kita scrutinize menjadi hal yang sempit. Sehingga ini adalah yang kita pelajari, bukan semuanya. Nah, ini adalah perlu waktu, begitu. Nah, kalau Anda dari awal ini sudah terampil dan memahami maksud dari Anda menggambarkan ini, ya Anda tinggal fokus pada hal yang ini. Tidak yang ini ya Anda tinggalkan saja, begitu. Ya, kecuali ada kepentingan yang lain, Anda harus melakukan ini, harus melakukan semuanya ya, begitu. Oke, saya kira ini jadi summary-nya adalah seperti ini ya. Jadi alignment ini menjadi sangat penting ya. Jadi comparison different DNA, kemudian alignment itu dipakai to find genes atau protein dengan sequence similarity to novel sequence. Similarity dalam sequence have prediction about protein structure dan function. Insersi dan deletion sering terjadi, begitu ya.
Jadi kalau kita membandingkan seperti begini kan repot ya. Ini contohnya yang paling gampang deh. Saya kasih apa namanya? Contohnya adalah seperti begini. Apa namanya? Ini G, ini C, ini T, ini A. Nah ini kalau kita disuruh secara manual, ya ini agak repot begitu ya. Jadi kita katakan bahwa ini saya kasih A, saya kasih A, ini saya kasih A. Ini bagaimana ini ngaturnya? Ini kan berarti kan saya bisa ngatur begini kan. Nah, jadi di sini, nah ini kalau jumlahnya dari ada banyak, wah ini kan repot sekali kita. Begitu. Ya ini makanya ini dibantu dengan komputasi. Tapi pada prinsipnya Anda harus tahu kapan Anda memberikan gap, kapan tidak. Kapan Anda pelit dengan gap, kapan Anda royal dengan gap. Begitu. Ya, itu. Maka kadang-kadang kita di dalam melakukan suatu alignment itu kita harus apa namanya kadang-kadang memperhatikan dengan kasat mata begitu. Oke. Oke, itu ada apa namanya? Pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Halo. Permisi Pak, izin bertanya. Iya. Seperti yang Bapak katakan tadi, kalau misalkan sudah terjadi mutasi yang sedemikian kompleks hingga mereka memiliki daerah konsep yang berubah-ubah, kemudian ketika kita melakukan blast 6 sampel, 3 memiliki daerah konsep sendiri dan 3 lagi memiliki daerah konsep yang berbeda, lalu untuk pembuatan vaksin dengan menggunakan basis epitop, kira-kira yang dipilih yang mana ya Pak? Kriterianya yang seperti apa yang seharusnya dipakai? Terima kasih Pak. Oke, saya masih punya waktu berapa menit. Coba ya ini saya stop share ya. Saya pakai ini supaya Anda bisa punya pemahaman. Bentar ya, saya GS8. Bentar ya Dek ya. Oke, ini stop share, saya share dengan GS8. Anda sudah lihat ini, Dek? Ya, udah kelihatan sini? Halo? Sudah, Pak. Oke, saya buka ini. Ya, kita lihat ini aja. Ini, oh ini kok pendek ya? Sorry. Ini kita lihat yang mana ini? Kita buka yang mana? HIV mana? Jadi sebetulnya untuk yang Anda itu di mana ya? Untuk melihat anunya mana ya sini ya? Di sini kok lupa ya? Kok enggak ada ya? Tapi intinya begini, Dek. Ya, jadi Anda ditanya daerah konservnya kemungkinannya ya. Ini contoh aja ya. Sebetulnya di file ini kan kita bisa tahu kok enggak ada ya. Mutasinya di mana ini? Ini mutasinya yang mana? Sekarang kok enggak muncul? Oke nih. Oke. Ini sekarang dia berubah ini. Jadi gini, Dek, kalau saran saya, Dek ya. Ini saya kembali ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Saya mau share. Saya share dari file saya dulu ini. Ini ya. Ini biarin. Ini saya kelihatan ya file ini ya. Begitu. Sekarang Anda bertanya seperti itu. Ya. Jadi coba diulangin, Dek, pertanyaan tadi kan Anda punya ada 3 ya awalnya ya. Ya, Dek. Ya. Iya Pak, jadi ada 6, 3 itu memiliki
daerah konsep sendiri dan 3 lainnya itu memiliki daerah konsep yang sendiri juga yang tidak saling berhubungan dengan 3 yang awal begitu Pak. Jadi yang dipilih kira-kira yang mana gitu untuk epitopnya yang digunakan untuk vaksin. Ya, ini kalau menentukan untuk menentukan mana yang dipilih, itu nanti Anda harus lebih detail lagi mempelajari karakteristik dari epitop itu, Dik. Jadi umpamanya daerah epitopnya di sini umpamanya seperti ini ya, kan epitop kan bisa lebih banyak ya. Bisa banyak ya, Dik ya. Ya, kemudian yang 3 ini 1, 2, 3, kemudian ini 4, 5, 6. Ternyata di sini ada yang berbeda. Kemudian di sini tidak sama lah dari yang awal lah katanya begitu ya. Ini gini ya, saya katakan mungkin ada yang sama. Ini gini, ini gini, tapi ini ada gini. Nah, gimana Anda bisa melakukan? Ya, Anda nanti di dalam mendesainnya itu adalah Anda bisa pakai keduanya ini dengan multi epitop. Ya. Ya, jadi Anda memasukkan epitop ini semuanya. Jadi ini A, ini B. Dan dalam mendesainnya Anda menyatakan multi epitop. Pertanyaan kita adalah apakah Anda ini kan nanti ada linkernya, Dik. Ini ada linkernya. Ini A, ini B, ada linker C. Ini linker, sini C. Ya, kemudian ini linker, ini D. Ya, kemudian ini linker, ini E. Anda pernah dengar enggak multi epitop, Dik? Halo? Iya, pernah. Nah, ya, supaya dia bisa mengcover semua, ya selama ini tetap spesiesnya virusnya sama, mungkin bisa kamu melingkar semuanya ini. Nah, ini harus nanti ada hitungannya, Nanti kalau Anda hanya pakai epitop ini aja, mungkin yang ini tidak bisa jalan kan? Gitu. Atau kalau Anda pakai ini, yang ini tidak jalan, maka Anda menggunakan pendekatan multi epitop. Tetapi nanti Anda ada hitungan-hitungan khusus, apakah Anda ini karena nanti ada yang saling menghilangkan ya, atau skornya akan berkurang dan segala macamnya. Mungkin Anda tidak perlu pakai B, Anda pakai C, tetapi yang D harus ada dan segala macamnya. Begitu, Dek. Kalau Anda ingin mau mengcover, saya katakanlah ini virus yang saya katakan ini virus Delta, begitu ya, begitu. Terus ini adalah virus dari Omikron, begitu. Saya katakanlah begitu. Artinya kalau kamu membuat epitop dari Delta, mungkin yang Omikron tidak bisa dikenali ataupun sebaliknya. Makanya Anda menggunakan yang multifunction, ya Anda membangun multi epitop gitu. Dengan semuanya ini. Itu kalau saran saya, Dik, Anda jangan melihatnya dari menggabungkan karena ini memungkinkan karena ini Anda bisa link. Nah, ini ada tekniknya tersendiri ini, Dik. Begitu. Ini ada linker namanya. Begitu. Pernah dengar ini, Dik? Halo? Pernah Pak, untuk aplikasinya belum. Nah, Anda pelajari. Ini sudah banyak dipelajari begitu loh. Nah, bisa saja saya katakan yang kalau tadi Anda tanya, oh Pak, umpamanya saya hanya yang 3 ini ada epitop ini, ada epitop ini, ada epitop ini ya, sama begitu ya. Ini juga bisa aja Anda pakai linker di sini juga bisa. Ya, jadi A, B, ini C, multi epitop, jadi semuanya bisa kemungkinannya bisa ketangkap. Tapi kalau ini ya Anda menambahkan aja, tetapi punya konsekuensi makin banyak, makin panjang epitop yang Anda gunakan, maka dia kecenderungan adalah tidak stabil, ya, tidak stabil protein itu, ya, karena panjangnya begitu loh, ya, begitu Dek, gitu. Akan lebih sulit tentunya. Nah, tapi ini ada cara-caranya untuk dengan program tertentu kita bisa menilai bagaimana kok saya bangun epitop seperti ini, kan ada beberapa parameter yang harus diukur, Dik. Gitu, Dik, saran saya, Dik. Gitu. Kira-kira gimana menurut kamu? Baik Bapak, terima kasih banyak atas sarannya. Mungkin nanti harus lebih banyak belajar tentang software analisa multi epitopnya. Iya, itu. Ya, karena Anda ada 2 yang berbeda di sini. Ya, itu. Ya. Itu. Oke, ada pertanyaan lain? Halo?
Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri pertemuan pagi ini. Saya mohon maaf tidak bisa ketemu daring. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu daring. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Pak. Jangan lupa absen ya. Pak. Ya. Baik, Pak. Halo, ada yang? Pak. Ya. Ini Husna, Pak. Oh, Pak Husna. Ya. Pak, maaf Pak. Mohon ya pengumuman. Oh iya, mau kasih pengumuman. Monggo Pak Husna. Ya, nanti ini karena Suaranya putus. ada beberapa perubahan. Jadi pada putus-putus ya. Suaranya putus-putus, Mas. Ya, mungkin nanti praktikumnya jam 3 ya. Oh iya. Halo. Baik, Pak. Praktikum Ya, jam 3. Praktikum jam 3. Baik, Pak. Jam 9 ya. Oke, nanti kita ada beberapa arrangement dulu. Terima kasih Pak Adi. Oke, sama-sama. Oke. Sinta mau ngomong apa, Sinta? Suaranya putus-putus, Sinta. Mungkin bisa di chat aja. Jadi ini ada dari Pak Husna, mohon diinfokan bahwa penjelasan praktikum hari ini akan dilaksanakan jam 15 secara daring via Teams. Itu. Sinta, Pak. Iya. Itu. Kemudian permisi ada Mbak Jessica atas nama Sinta belum terinvite untuk join. Sinta kan sudah join kan? Ya silakan nanti berikutnya nanti akan saya pastikan Anda join Sinta. Gitu. Ya. Ini juga ada Afid mana? Iya, atas nama Sinta. Oke. Ada lagi? Oke, saya akhiri ya pertemuan hari ini ya. Makasih Pak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, saya stop share ya. Gitu.